Dan rumah kita harus kita biasakan untuk berzikir. Zikir termasuk zikir apa saja, apakah ratibul hadat atau zikir hanya la ilaha illallah berapa ribu kali atau salawat berapa ratus kali, harus di rumah kita untuk berzikir. Ada gangguan, kalau gangguan dari bangsa manusia itu mudah, yang mengganggu kita dari bangsa manusia, dan was-was syaitan juga. Kalau gangguan dari bangsa manusia, maling, cukup kita kunci pintu, kita tutup, nggak bisa masuk maling. Ataupun kita pasang satpam, pergi itu maling. Akan tapi ada gangguan dari yang tidak terlihat, waswas syaitan. Waswas syaitan itu yang menjadikan Anda malas melakukan ibadah. Waswas syaitan itu yang menjadikan Anda ingin melihat yang haram. Waswas syaitan itu yang menjadikan Anda ingin melampiaskan syahwat dalam yang haram. Waswas syaitan itu yang menjadikan Anda ingin melanggar Allah. Itu waswas syaitan. Bukan manusia yang mengajak, tapi waswas syaitan. Tiba-tiba malas ibadah, tiba-tiba ini. Bagaimana mengusir itu semuanya? Jadikan rumahmu itu adalah untuk berzikir. Dan pengaruhnya zikir yang kita baca di rumah akan dirasakan oleh anak-anak yang ada di rumah. Ada pengaruhnya dengan rumah itu sendiri, dan ada barokahnya dengan usaha. Maka hendaknya di rumah kita harus kita baca zikir. Anda kalau bisa baca zikir yang agak panjang, misalnya ratibul hadat, bagi siapapun yang sudah punya guru torekoh misalnya, dengan zikir-zikir selama ini diberikan, amalkan itu semuanya, sudah cukup itu insya Allah. Adapun kalau ingin mendapat ketambahan, ada zikir misalnya ratibul haddad, ratibul attas, itu zikir-zikir yang diambil dari Rasulullah, atau wirdul fatih yang hanya 5 menit, 7 menit. Yang penting rutin, istiqomah, setiap hari jangan ditinggal. Kalau kita biasakan malam, lakukan di malam hari. Kalau malam ternyata lupa, nggak bisa, lakukan di pagi hari atau di siang hari. Harus punya zikir, wajib punya zikir, dan itu penjagaan dari yang tidak terlihat. Zikir di rumah kita harus seperti itu, mobil kita pun demikian. Wirdul Fatihah kita baca itu ringan. Anda di dalam kendaraan karena Anda sudah hafal, tinggal Fatihah ini baca zikir-zikir 5 menit dalam perjalanan. Perjalanan Anda dimulai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah yang pakai dasi itu. Kekasih Allah sebagai seorang direktur perusahaan. Kekasih Allah yang dia seolah-olah adalah di dalam dunia. Bercimpung dalam dunia, tapi hatinya dengan Allah, lidahnya dengan Allah. Untuk menjadi waliullah tidak harus pakai jubah, hai hamba Allah. Waliullah tidak harus pakai jubah, tidak harus pakai imamah, bukan. Bahkan ada ahli neraka pakai jubah, pakai imamah. Waliullah adalah orang yang hatinya selalu dengan Allah, menjaga urusannya dengan Allah, urusan dengan manusia, lihat, tapi dia selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pekerjaannya alangkah mudahnya. Semoga kita bisa menjadi kekasih Allah yang sesungguhnya. Maka dari itu ayo manfaatkan keberadaan Anda di rumah Anda, sholat. Jadi sunnah sholat itu pindah-pindah. Lakukan. Mungkin Anda punya lahan di luar yang luas, Anda mungkin sesaat di taman, indah. Saya pengen sholat di taman 4 rakaat deh, 2 rakaat sambil lihat ikan-ikan. Kita pengen di pohon sana, mungkin Anda punya kebun luas, diratain sajadah Allah. Nanti riak, ini urusan dengan Allah ini, bukan urusan dengan manusia ini. Masalahnya Anda lakukan dulu, ada keberkahan, Anda biasakan dengan ibadah sebanyak-banyaknya. Ayo kita berubah, tidak usah malu, tidak usah kaget. Kadang-kadang permasalahan karena tidak biasa sehingga nggak enak. Wah, sholat begitu, lakukan sholat di halaman rumah, di teras rumah, di dapur, di kebun, semuanya jadikan itu saksi. Setiap tempat yang kita gunakan untuk sujud akan menjadi saksi nanti di akhirat. Perbanyaklah saksi, termasuk di masjid sendiri dianjurkan untuk pindah-pindah. Biasanya di kalangan orang yang ngerti ilmu itu setiap sholat sunat itu biasa gantian dengan temannya, jadi pindah ini, setelah selesai pindah lagi. Sunnah wa yukrahul iton, sebagian ulama mengatakan dimakruhkan menempati satu tempat. Maksudnya Pak, sebaiknya jangan menempati satu tempat kalau sholat sunnah. Kalau sholat fardu ya barisan pertama paling bagus, barisan pertama paling bagus, barisan pertama paling bagus, baru barisan kedua. Begitulah Nabi menyebutkan. Tapi kalau sholat sunnah boleh pindah tuker. Tapi kalau sama-sama ngerti itu gayung bersambut. Yang jadi masalah yang nggak ngerti, udah ya nggak ngaji dia, atau nggak datang malam ini. Jadi kalau disentuh oleh temannya berpindah, langsung pindah. Sehingga apa? Secara perasaan itu juga menghilangkan kebosanan. Coba kalau Anda sholat pindah-pindah, 4 rakaat, 22, Anda 22, Anda bisa melakukan sholat sebanyak-banyaknya tanpa Anda rasa. Tapi kalau di satu tempat kadang setan ngomong, sudah banyak kamu, sudah banyak. Tapi kalau pindah, baru 2 rakaat. Nah, pindah lagi, baru 2 rakaat. Mau apa ini? Baru 2 rakaat itu terus. Dan ternyata kesunahan ada di situ. Sunnah untuk pindah-pindah.
Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.